Halo semuanya, kenalin aku Ravin Kabini Setia dengan yang 2461 Kali ini aku mau bahas sesuatu yang penting nih. Nah, yaitu soal rupiah digital. Apa itu rupiah digital? Apa aja peluang dan tantangannya? Dan gimana sih pandangannya dari ekonomi syariah? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi dunia keuangan sekarang tuh lagi berubah besar banget loh. Kripto makin ramai, transaksi digital udah jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, sampai akhir tahun 2024, nilai transaksi kripto di Indonesia udah menyentuh 475 triliun rupiah. Naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya loh. Nah, penggunaannya udah lebih dari 21 juta orang. Artinya masyarakat kita sebenarnya udah siap banget bertransaksi secara digital. Tapi masalahnya belum ada perlindungan yang memadai dari negara. Nah, disinilah rupiah digital hadir sebagai jawabannya. Jadi rupiah digital itu sederhananya adalah versi digital dari uang rupiah yang kita kenal, tetapi diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia. Jadi ini bukan kayak GoPay dan OVO ya, bukan kripto juga, nilainya stabil dan dijamin langsung oleh negara. Bank Indonesia membangun ini lewat yang namanya Proyek Garuda. Uji coba tahap pertamanya udah selesai di Desember 2024 dan rencananya sekitar tahun 2029 dan sampai 2030 kita semua udah bisa pakai transaksi untuk sehari-hari. Nah, peluangnya ada 3 yang menurutku paling penting. Yang pertama, ada kebijakan moneter jadi lebih efektif. Jadi Bank Indonesia bisa mengatur jumlah uang beredar dengan lebih presisi. Yang kedua, ada transparansi transaksi meningkat. Jadi ruang buat praktek ilegal bisa dipersempit. Nah, yang ketiga ini yang paling penting menurut aku, kedaulatan rupiah kita terjaga di era digital tanpa perlu khawatir sama dominasi atau mata uang asing. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang paling penting nih dari perspektif ekonomi syariah. Jadi dari sisi Islam, rupiah digital ini jauh lebih aman dibanding kripto. Kenapa? Karena nggak ada unsur riba, horor atau ketidakpastian dan spekulasi, dan nilainya stabil karena didukung surat berharga negara. Jadi ada underlying aset yang jelas dan nyata. Bahkan kedepannya ada potensi yang menarik banget. Zakat, infak, dan sedekah bisa disalurkan secara otomatis lewat sistem ini. Jadi distribusi SIS yang lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, untuk tantangannya, masih banyak daerah terpencil yang belum punya akses internet yang memadai. Terus ada juga ancaman keamanan siber yang nggak bisa dianggap remeh. Dan ada risiko kalau tiba-tiba masyarakat pindahin semua tabungannya ke rupiah digital, likuiditas bank bisa terganggu. Ini semua perlu diantisipasi dari sekarang. Jadi untuk rekomendasinya, infrastruktur digital harus dimeratakan dulu. Perlu ada model rupiah digital syariah yang melibatkan DSN, MUI, dan OJK, dan edukasi ke masyarakat harus dilakukan secara masif. Intinya, rupiah digital bukan cuma soal teknologi baru. Ini soal gimana kita sebagai bangsa mempertahankan kedaulatan di era digital. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi salah satu langkah terbesar dalam sejarah keuangan Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa aku jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.